bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menghabiskan dalil-dalil dan bukti-bukti tentang keutamaan akhlak yang mulia. Banyak sekali dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menjelaskan betapa akhlak yang mulia merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan pahalanya bisa melebihi dari pahala-pahala amalan yang besar apapun. Oleh karenanya, tentu kita sebagai seorang muslim setelah mengetahui betapa besarnya keutamaan akhlak yang mulia, langkah selanjutnya adalah berusaha untuk mendapatkan akhlak yang mulia tersebut. Maka al-mabahats ats-tsalits, pembahasan yang ketiga dari kitab ini, setelah sebelumnya di pembahasan yang pertama menyebutkan tentang pengertian akhlak, kemudian pembahasan kedua menyebutkan tentang keutamaan akhlak mulia, beliau Syekh kemudian menuliskan bab yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, turuqu iktisabil khuluq al-hasan, cara untuk mendapatkan atau memperoleh akhlak yang mulia. Pada pembahasan sebelumnya bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang ada pada diri seseorang, yang ketika keluar disebut dengan suluk. Dan akhlak ini, karena dalam setiap pembahasan disebut ada akhlak mulia, berarti sebenarnya adalah ada akhlak yang tidak mulia. Dan pada saat diturunkannya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW, salah satu misi utama beliau adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam satu riwayat dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebegitu pentingnya, sampai-sampai akhlak mulia inilah menjadi tolak ukur seseorang akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat kelak. Maka sudah sangat pantas sekali bagi kita sebagai seorang muslim berusaha menghiasi diri kita agar apa yang ada pada diri kita tersematkan yang namanya akhlak mulia. Tersematkan apa yang namanya akhlak mulia. Baik. Sebelum membacakan apa yang ditulis oleh saya tambahkan dengan sebab-sebab dan wasilah-wasilah untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Dan tentunya banyak sekali. Di sini saya baru menyebutkan dua. Saya tambahkan dua juga. Yang pertama, tentu yang paling pertama adalah berdoa. Ini menjadi patokan utama setiap kita akan melakukan sesuatu. Kenapa ada doa
pada setiap amalan-amalan yang disyariatkan. Orang mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya, mau masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, pakai baju ada doanya. Dulu kita ini atau kita seorang bapak ini biasanya kalau mengajarkan anak-anak, doa dulu deh, membawa doa memakai baju. Bapak-bapak masih hafal ya? Doa pakai baju. Apa? Cuman bismillah. Nah, doanya adalah dulu kita ajarkan ke sama anak-anak kita kan? Iya, bagi yang mengajarkan, yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini anak-anak TK biasanya diajarkan seperti itu. Tapi begitu udah masuk SD lupa. TK itu biasanya masya Allah ya, kurikulumnya malah lebih bagus daripada SD, SMP, SMA-nya. Ada hadis-hadis yang sebenarnya harusnya kalau sudah hafal, ketika jadi kebiasaan maka akan sampai tuanya. Tapi biasanya kalau sudah tua, ngajarkan sama anaknya, tapi dianya nggak ngelakuin. Kadang-kadang seperti itu ya, bapak-bapak itu jangan nggak boleh ngerokok, tapi dia sambil ngebus misalnya gitu. Kebanyakan omdo ya, omong doang. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di antara orang yang masuk dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jangan. Kabura maqtan, dosa besar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ngomong tapi tidak melakukannya, atau tidak ada keinginan berat besar untuk melakukannya. Jadi doa itu sangat penting sekali. Agar karena fungsi dari doa adalah kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billah. Semuanya itu sandarannya adalah kepada Allah. Sandarannya adalah kepada Allah. Artinya bahwa kita ini sebenarnya lemah, kecil. Kalau bukan karena campur tangan Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan bisa apa. Coba tadi dalam bacaan pakai baju aja, kalimatnya padahal pakai baju kan ringan, tapi kalimatnya begini: alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani hadza, yang apa? Yang memakaikan aku baju ini. Siapa yang makaiin kita baju? Allah, bukan kita. Kita ini cuma berusaha. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Diperkuat lagi. Ini bukan kekuatan dari, ini bukan daya dari. Semuanya adalah dari Allah. Cuma pakai baju. Cuma pakai baju. Kita mungkin ada orang yang mungkin baru merasakan betapa pakai baju itu susah ketika apa? Stroke. Ketika tangannya nggak bisa digerakkan. Atau kalau udah umur berapa itu, mulai ngangkat tangan agak susah. Atau mungkin badannya udah kegedean. Biasanya mau ngangkat baju yang ketat, itu susah. Waktu diimbus loh. Waktu apa? Diimbus lah, diimbus. Kita akan merasakan betapa menggunakan baju saja harus minta bantuan orang lain. Tapi asalnya kita memang tidak mampu. Kenapa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Allah yang memakaikan. Min ghairi haulin minni, bukan dari kekuatanku wala quwwah. Bukan dari dayaku.
Maka ketika ingin mendapatkan akhlak mulia, mintanya kepada siapa? Yang menciptakan kita, yang membuat akhlak mulia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Makanya kan dalam riwayat dikatakan, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdiha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, karena nggak ada yang bisa memberi petunjuknya kecuali Allah. Jadi nggak ada yang seorang sebagus apapun itu adalah hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengandalkan satu-satunya kemampuan kita saja. Orang kalau sudah mengandalkan kemampuan dirinya, yang terjadi adalah seperti Qarun. Qarun itu awalnya kan umatnya Nabi Musa yang taat, tapi begitu kemudian Allah luluh dengan banyak kekayaan, sombong. Sampai kemudian ketika ditanya, dari mana sih hartamu kok sebanyak ini? Dia sampai mengatakan, ini karena ilmu saya, ini karena kelihayan saya. Hati-hati kita kalau misalnya ada pertanyaan, Masya Allah, kamu dapat ini dari mana? Jangan pernah pertama kali yang keluar dari mulut kita adalah sifat mengandalkan diri kita. Oh, saya. Kadang-kadang ada orang, iya gue dong. Kalimat ini bisa mengandung unsur kesombongan. Ketika seorang sudah mengandalkan atau mementingkan dunia, maka nanti ada yang namanya daul umam. Daul umam itu penyakit umat terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati daul umam. Nanti umatku akan terkena penyakit umat terdahulu. Apa sih? Kata para sahabat, wa ma daul umam ya Rasulullah? Apa penyakit umam itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal batar wat takatsur wat tanajus fid dunya wat tabaghut wat tahasud. Ada 6 penyakit yang akan menimpa seseorang manakala dia sudah mementingkan yang namanya dunia dan mengandalkan diri sendiri. Al-ashar, sikap sombong terhadap nikmat Allah. Al-batar, sikap melampaui batas dari nikmat Allah. Pertama, sombong berarti tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Yang kedua, melampaui batas dari nikmat Allah, tidak bersyukur bahwa ini bukan sudah tidak mengakuinya. Ketika dapat, dia jadikan nikmat tersebut untuk melakukan kesombongan. At-takasur, bermegah-megahan, saling bermegah-megahan terhadap banyaknya harta, banyaknya anak. Maka Allah bilang alhaakumut takatsur. Sikap bermegah-megahan itu akan menjadikan kalian lalai dan nanti celaka seperti Qarun yang akhirnya Allah tenggelamkan dianya dan semua hartanya. Makanya kita ini kalau dapat harta dari bawah namanya harta karun, padahal jauh banget ya karun sana sampai sini. Tapi bisa jadi mungkin bumi kan katanya bergerak gitu ya. Namanya harta karun. Berarti saking banyaknya harta karun sampai Indonesia juga kadang. Nah, sikap ini tadi, kemudian takasur tanajus fid dunya. Yang keempat adalah tanajus fid dunya, itu akan muncul penyakit umat berupa apa? Menawar barang dengan harga tinggi tapi dia nggak bermaksud untuk beli. Tujuannya untuk mengelabui orang lain. Nanti menipu. Jadi dia nawar barang ini, oh ternyata banyak orang yang menawar, sehingga kemudian orang tertarik lalu membelinya. Padahal dia tidak ingin membelinya. Ini penyakit. Dan ini kayaknya banyak nih di toko-toko online itu. Kadang-kadang sudah terisi bintang 5, kemudian yang tanya
kelihatannya banyak. Bisa jadi itu bisa jadi adalah teman-temannya atau bekerja sama dengan pemilik aplikasi tertentu. Tapi belum tentu adalah bagian dari pemilik. Ini penyakit. At-tawaghut. Yang kelima adalah saling membenci. Kemudian at-tahasud, saling iri. Tahasud ini menginginkan agar nikmat orang lain itu tidak menimpanya. Jadi ketika ada orang mendapatkan nikmat, dia ingin agar nikmat tersebut hilang darinya. Hasud. Nah, kalau 6 penyakit ini sudah ada, hatta yakunal baghyu. Kata Nabi SAW, kalau kompilasi dari 6 penyakit ini sudah muncul, maka timbullah yang namanya sikap sewenang-wenang, sehingga orang nggak peduli lagi terhadap darah yang ditumpahkan, nggak peduli lagi kezaliman yang dilakukan. Pokoknya ingin harta udah, nggak peduli lagi berapa ratus orang yang mati, itu udah bukan masalah bagi dia. Orang kalau sudah kayak gini, makanya kadang kita ini merasa heran. Sikap-sikap banyak pembunuhan, tetapi kok seakan-akan yang melakukannya itu biasa saja. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan diantaranya adalah karena memang sudah mencintai dunia melebihi dari cintanya kepada akhirat, atau bahkan sama sekali tidak mencintai yang namanya akhirat. Maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengandalkan kemampuan diri kita, karena kita sebenarnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka tidak akan bisa. Innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang akan bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kan kalau lagi ngaca, gimana doanya ngaca? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kama hasanta khalqi, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat aku ini bagus. Ya kan kita rupanya udah bagus ya. Alhamdulillah, enggak seperti makhluk-makhluk lain. Alhamdulillah diberikan wajah yang sempurna dengan tatanan yang bagus, yang sempurna. Nah, mata berada di depan, kuping di samping, hidung mengarah ke bawah, itu semuanya adalah bagian dari kesempurnaan Allah. Fi ahsani taqwim, makhluk yang paling sempurna ciptanya adalah manusia. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau hasanta khalqi, sebagaimana Engkau baguskan bentuk ciptaanku, fahassin khuluqi, maka baguskan pula akhlaknya. Jadi mintanya sama siapa? Sama Allah. Yang pertama. Yang kedua itu introspeksi. Introspeksi itu mengoreksi diri, muhasabah. Kira-kira apa yang saya lakukan sudah bagus atau belum? Akhlak saya sudah bagus atau belum? Nah, perlu mengetahui. Maka nanti insya Allah ada beberapa contoh-contoh atau jenis-jenis akhlak mulia. Jenis-jenis akhlak mulia. Dilihat, dipelajari. Ketika seorang misalnya suka marah, tidak berhenti dengan ini sudah bawaan. Apakah pemarah itu bagus atau enggak, dilihat. Makanya seperti yang disebutkan oleh saya di sini, salah satu cara untuk mendapatkan akhlak yang mulia adalah at-tadrib al-amali. Yang ketiga. Jadi yang pertama berdoa, yang kedua muhasabah, yang ketiga adalah at-tadrib al-amali. Latihan berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Maksudnya gimana? Jangan sampai seseorang ketika memiliki sifat tertentu, sikap tertentu yang orang lain mengatakan itu gak bagus, tapi kita pertahankan dengan egonya kita mengatakan
Ya Allah sudah ciptakan gue kayak gini gimana? Enggak seperti itu. At-tadrib al-amali, sikap atau sifat itu bisa dengan izin Allah dirubah. Dengan melalui apa? Melalui latihan. Buktinya apa kalau akhlak-akhlak tersebut bisa dilatih? Dalam berbagai riwayat Rasulullah SAW pernah menyebutkan wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa orang yang berusaha untuk menjaga iffah, kehormatan diri, maka Allah akan jaga kehormatannya. Barang siapa yang berusaha untuk merasa tidak butuh, tidak mengandalkan pemberian makhluk, maka Allah akan jadikan dia kaya. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Jadi ada amalan di sana. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha sabar, jadi ada latihan untuk sabar. Mungkin ada ya praktek-praktek tertentu bagaimana cara untuk bersabar. Tapi itu bisa melalui latihan-latihan. Makanya para ulama mengatakan fal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum was sabru bitasabbur wal istighfar bita'affuf. Kata mereka, para ulama mengatakan ilmu itu bisa didapat dengan apa? Dengan belajar. Enggak serta-merta langsung dapat yang namanya katanya dapat apa? Ilmu laduni. Kalau para nabi mungkin ya dapat wahyu. Tapi kalau makhluk-makhluk biasa, apalagi makhluk yang bermaksiat kepada Allah, nggak mungkin. Ini dengan sendirinya ada. Kecuali ada bisikan-bisikan. Ilmu itu harus dengan belajar. Ilmu didapat al-ilmu yu'ta wa la ya'ti alaih. Ilmu itu kita harus mendatanginya. Bukan ilmu yang akan datang kepadanya. Al-ilmu ya'ti wala yu'ta alaih. Ilmu itu harus kita datang. Dan dia bukan ilmu yang didatangkan kepadanya. Maka keberadaan atau masya Allah datangnya antum sekalian dari jauh dengan sengaja mengorbankan mungkin beberapa waktu gitu ya, adalah salah satu di antara cara untuk mendapatkan ilmu. Wal ilmu bitahallum, kalau ingin santun ya dengan coba untuk berbuat santun. Wasabru bitasabur, ingin jadi orang sabar, latihan sabar. Wal istighfar bita'affuf, dan kalau ingin menjaga kehormatannya maka latihan bagaimana cara menjaga kehormatannya. Ustaz, saya ini kalau nahan emosi takutnya stroke, Ustaz. Nah, gimana? Itu katanya ada teori kalau kita nahan emosi kan harus diluapkan, Ustaz. Yang salah itu bukan menahan emosinya itu ya. Dalam ayat kan disebutkan wal kadiminal ghaira. Apa kadiminal ghair? Menahan amarah. Menahan amarah itu bukan dipendem. Dipendem ya gimana enggak stroke, mendem dendam 50 tahun ya jelas ya. Itu doang ya aja stroke benar. Yang benar adalah ketika menahan amarah itu ditahan, tidak dikeluarkan, tetapi dilupakan kemudian dimaafkan. Itu namanya kadhiminil ghaib. Jadi menahan amarah dengan melupakannya dan memaafkan. Kalau orang menahan dendam ya memang akhirnya
stres, stroke, apalagi akhirnya. Kan sekarang kayaknya lagi tren orang banyak meninggal mendadak gitu ya. Ada yang meninggal sambil duduk, tahu-tahu mati gitu ya. Ada yang semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang husnul khatimah ketika menemui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya usahakan cari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena khawatirnya orang kalau terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian Allah matikan dalam kebiasaan yang buruk tersebut, orang kemudian jadi tahu. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk membukakan aibnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sebab memang aib kita yakin ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan seandainya Allah tidak menutupi aib kita tidak akan bisa jalan dengan lenggang di muka bumi, di muka bumi. Kenapa dosa itu nggak kelihatan? Kenapa pahala itu nggak kelihatan? Itu cara agar kita ini bisa hidup di dunia. Makanya nanti kalau di akhirat kan semuanya dibuka tuh. Nggak bisa orang dengan serta merta para pendosa itu kemudian berleha-leha, udah nggak bisa. Enggak, karena dosanya sudah dibuka semua itu. Dan orang yang mendapatkan pahala panen pahalanya. Jadi dilupakan kemudian dimaafkan, maafin. Makanya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Setelah menahan amarah kemudian dimaafkan. Orang yang menahan kesalahan orang lain sehingga dia mengatakan misalnya, demi Allah saya nggak ridho, saya akan bawa ini ke akhirat, ke pengadilan Allah. Kan ada ya, ada orang yang saking bencinya sama orang, atau saking mungkin dia sudah nggak bisa balas gitu ya, akhirnya saya akan tuntut engkau di akhirat misalnya gitu ya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan nanti akan terjadi di akhirat itu pasti pengadilan Allah sangat adil. Orang bisa mengambil pahala orang lain, pahala orang lain bisa dihadiahkan dan lain sebagainya, saling mengambil dan sebagainya. Tetapi kata para ulama, memaafkan orang lain jaminannya adalah surga. Kalau memendam dan kemudian diambil di akhirat, maka belum 100% mendapatkan jaminan surga. Mungkin dia akan dapat pahala dari orang yang dia mendoliminya. Karena kan nanti kan ada ya istilahnya orang yang bangkrut gitu ya. Jadi yang ketika dia beramal soleh, sholat dan sebagainya, tetapi kemudian amalannya habis diberikan kepada orang lain. Naudzubillah, naudzubillah. Ketika seorang kemudian mungkin dia ingin mengambil pahala orang lain di akhirat karena dulu menzaliminya, bisa saja mungkin, tetapi dia tidak ada jaminan untuk langsung mendapatkan surga melalui harus beberapa tahapan. Tapi begitu orang memaafkannya di dunia, jaminannya uiddat lil muttaqin. Kan ayatnya kan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau ingin dapat surga, salah satu caranya, dan di situ disebutkan banyak, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Maafin orang lain. Tapi bukan berarti kemudian jadi alasan bagi diri sebagai orang yang punya utang, maafin ya. Kamu ingin dapat surga kan? Maafin ya, utangnya lunas. Enggak, beda. Kalau maafin, tapi utang ya utang. Tetap namanya utang. Kalau berkenaan masalah materi, ya akan dibayar dengan materi. Tapi memang seandainya dia memaafkan kemudian melunaskan utangnya, ya lebih baik lagi. Ya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Hanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dicoba, ya, agar sabar ada dilatih. Ya. Mungkin ada ya sudah ada istilahnya terapi latihan sabar, latihan memendam emosi dan sebagainya, mungkin ada. Tapi ini benar, teori tentang melatih itu teorinya sudah ada sejak zaman Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lalu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Kalau kita berusaha sabar, maka Allah akan jadikan dia sabar. Jadi tidak terbantahkan orang yang mengatakan emang perangnya saja saya dari kecil kayak gini nggak bisa. Itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara cara untuk mendapatkan akhlak yang mulia adalah al-ghamsu fil bi'atis salihah. Bergaul, bercampur dengan lingkungan yang saleh, berada di lingkungan yang saleh. Ini teori ini semua orang mengakuinya. Kebanyakan orang kalau hidup di satu tempat yang baik maka akan menjadi baik. Kalau hidup bersama dengan orang-orang yang kurang baik, ya akan ikut kurang baik. Makanya pesan kita kepada anak-anak kita kalau sekolah, kalau mondok, tanamkan cari teman yang bisa membantumu dalam akhirat, membantumu untuk kebahagiaan akhirat. Karena namanya manusia kan dengan berbagai macam perangai. Ada yang dan orang itu akan lebih mudah menerima yang buruk daripada yang baik. Orang akan lebih mudah menerima yang buruk daripada yang baik, meskipun kebaikan itu bisa diraih. Dan orang baik itu lebih sedikit daripada orang buruk. Makanya di dunia ini kesesatan itu lebih banyak daripada al-haq. Al-haq itu lebih sedikit daripada al-batil. Kalau menurut sensus itu kalau di dunia ini kan ada sekitar 8 miliar ya. 8 miliar manusia. Muslimnya cuma 2 miliar. Muslim itu cuma 2 miliar. Dari 2 miliar ini yang tercatat gitu ya, yang tercatat. Sedangkan yang punya akhlak mulia saya yakin sangat sedikit sekali. Yang ahlu sunnah pasti lebih sedikit lagi. Itulah memang orang lebih mudah untuk menerima yang namanya kesesatan atau keburukan. Kalau seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang pasti akan tersesat. Jadi kebenaran itu bukan diukur dari banyak sedikitnya yang mengikuti, tetapi kebenaran adalah al-haqqu min rabbik, kebenaran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bergaullah, bercampurlah, teruslah berada di tempat-tempat yang saleh. Li'anna min tabi'atil insan an yaktasiba minal bi'ati allati yanghamisu fiha. Karena memang bagian dari tabiat manusia itu ya. Tabiat manusia itu dia itu akan mudah untuk mengambil kebiasaan dari lingkungannya, lingkungan yang dia berada di dalamnya. Wa ya'ishu ma'ahliha, dan yang dia hidup bersama keluarganya. Makanya dahulu kenapa ada syariat hijrah? Syariat hijrah itu adalah bagian dari untuk menciptakan bi'ah salihah. Untuk menciptakan bi'ah salihah. Ketika di Mekah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah karena saat itu Mekah belum cocok, belum waktunya untuk dijadikan bi'ah salihah.